Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkal 'alaihi. من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kepada jamaah sholat isya berjamaah dan sholat sholat tarawih dan zikir secara berjamaah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang utama dan paling utama adalah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak memberikan nikmat kepada kita, sehingga Dia Allah Ta'ala menjadikan kitanya dan nanti di seluruh dunia yang dijadikan kayanya, maka itu tidak akan bisa untuk menulis semua nikmat Allah untuk Allah berikan kepada kita. Maka kita selalu sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus benar-benar bersyukur bahwa kita itu benar-benar hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengangkat kaki kita menuju masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melangkahkan kaki seorang hambanya ataupun menggerakkan hati seorang hamba itu tidak melihat siapa orang semaunya Allah. Walaupun dia itu kelihatannya sehat, walaupun kelihatannya dia lapang waktu, walaupun kelihatannya dia kaya, banyak hartanya, walaupun kelihatannya dia sehat-sehat saja, atau bahkan rumahnya itu ada di sebelah musola masjid, kalau Allah tidak sayang, kalau Allah tidak berikan hidayah kepada dia, maka berat rasanya untuk melangkahkan kaki menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah kita sebagai hamba-hamba yang Allah pilih, bahwa Allah pilih kita, berarti kita benar-benar disayang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus menyambutnya dengan gembira, dengan senang hati. Kemudian sholat bersama-sama, marilah kita curahkan hadirat Imam kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan beliau, atas tetes darah beliau, atas keringat beliau, atas dakwah beliau dicaci maki oleh para peperangan dan sebagainya. Maka sampai hari ini kita mengenal agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Nabi Muhammad dan seluruh sahabat menyebar ke seluruh alam untuk mendakwakan ini agama. Kalau saja para sahabat radhiyallahu anhum ini tidak mendakwahkan agama sampai ke pelosok-pelosok bumi, mungkin kita masih menyembah berhala, mungkin kita masih menyembah batu, mungkin kita masih menyembah pohon-pohon. Adalah kita dan syukur kita dari Allah Subhanahu Allah SWT juga baginda Nabi Muhammad SAW banyak-banyak kita bersolat kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin jamaah sholat tarawih dan witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin saya di sini mungkin masih belajar bahwa saudara sekalian, mungkin mau salahnya nanti saya mohon maaf. Saya menyampaikan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan 3 poin atau 3 amalan di dalam bulan puasa bulan Ramadan ini. Kata Rasulullah SAW, amalan pokok pada Ramadan atau di bulan Ramadan adalah yang pertama, kita memperbaiki sholat kita. Itu amalan yang pertama. Kemudian kata Rasulullah, amalan yang kedua adalah
berinteraksi dengan Al-Quran. Yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah banyak-banyak infak dan sedekah. Rasulullah SAW yang pertama itu tadi apa Bapak? Memperbaiki sholat. Memperbaiki sholat. Kita tahu bahwasanya sholat ini adalah tiangnya agama. Ya, sholat adalah yang waktu yang wajib. Barang siapa meninggalkan salah satu sholat, maka dia akan meruntuhkan agama. Ini kalau kita lagi bangunan, tiba-tiba ada di situ ada 4 tiang. Yang satu tiang ini nggak kita ada yang malu gitu, ada yang mukul itu sampai dia mungkin nggak mau kalau mungkin ya. Maka itulah kalau salah satu kita meninggalkan sholat kita, maka itu sama saja dengan merobohkan tiang agama. Tadi kita merasa hamba Allah, tapi kenapa kita meninggalkan sholat? Maka di bulan Ramadan ini adalah momen untuk kita memperbaiki sholat kita. Yang tadinya mungkin sholatnya masih bolong-bolong, mari bapak-bapak sama-sama sholat di bawah sampai bolong. Kemudian yang tadinya sholatnya masih di rumah, karena kesibukan mungkin bapak-bapak hari bekerja capek, mungkin mau membaca surah, mau membaca capek, mungkin sholatnya di rumah. Maka di bulan Ramadan ini bapak benar-benar ada dalam hati untuk berjamaah dengan waktu di masjid atau di musola. Kemudian yang sudah istiqomah, kalau bapak yang beristiqomah sholat berjamaah di musola atau di masjid, maka di bulan Ramadan ini adalah momen untuk kita memperbaiki sholat kita. Yang tadinya mungkin sholatnya masih bolong-bolong, mari bapak-bapak sama-sama sholat di bawah sampai bolong. Kemudian yang tadinya sholatnya masih di rumah, karena kesibukan mungkin bapak-bapak hari bekerja capek, mungkin mau membaca surah, mau membaca capek, mungkin sholatnya di rumah. Maka di bulan Ramadan ini bapak benar-benar ada dalam hati untuk berjamaah dengan waktu di masjid atau di musola. Kemudian yang sudah istiqomah, kalau bapak yang beristiqomah sholat berjamaah di musola atau di masjid, maka ditingkatkan bapak itu ada sholat sunnah. Kata ulama itu ada 12 sholat rawatib. Nah itu menyempurnakan sholat wajib kita. Mungkin kita sholat wajibnya ada kurang-kurangnya, maka disempurnakan dengan sholat sunnahnya. Nah yang kedua tadi apa kedua? Al-Quran. Berinteraksi dengan Al-Quran. Masya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran ini adalah kitabnya kita. Kitab adalah petunjuk bagi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita di bulan Ramadan ini mungkin bapak-bapak mungkin di hari biasa di bulan Ramadan mungkin belum sempat untuk melihat Al-Qurannya, mungkin sampai Al-Qurannya berbuku, masya Allah, berbuku saya kadang-kadang sibuk sampai kita buka Al-Quran. Maka di bulan Ramadan ini kita sempat-sempatkan untuk membaca Al-Quran, kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau kita tidak bisa satu juz, ya minimal satu ayat atau satu ayat yang tidak apa-apa. Nah, kalau berinteraksi, kalau kita tidak bisa membaca, minimal kita mendengarkan. Kita mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran. Jangan sampai kita mendengarkan Al-Quran malah pikir kita yang panas. Kemudian yang ketiga tadi adalah infak dan sedekah. Ini kita sudah dibagi kita itu kan ada takjil gitu ya. Sore kalau bersama itu cuma setahun sekali baru coba. Nah itu adalah satu amalan. Itu amalan infak atau sedekah untuk masjid, untuk memberi makan atau memberi orang-orang yang sedang berpuasa untuk berbuka puasa. Maka barang siapa kata Rasulullah, barang siapa yang memberi makanan berbuka puasa, dia akan menerima pahala sebesar orang yang puasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Jadi double-double puasa. Mungkin itu saja Pak, tadi ada 3 poin kata Rasulullah SAW merupakan amal pokok untuk kita lebih giat melaksanakan di bulan Ramadan ini. Semoga kita semua dapat amal dan sampaikan ya. Mungkin demikian saya dapat sampaikan.